Jeng jeng jeng. Jeng jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Aditya Pratama dari Program Studi Administrasi Publik NIM 1911001005. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait fikih tentang air dan juga lingkungan. Kita mengetahui air adalah instrumen pokok bagi kehidupan, di mana air itu sebagai sumber yang memang sangat dibutuhkan untuk alam semesta dan juga segala makhluk. Kita juga tahu bahwasanya dalam Al-Quran mengatakan, dari air kamilah Allah jadikan segala sesuatu hidup. Kita juga tahu bahwasannya semua makhluk hidup membutuhkan, karena adalah air itu sangat dibutuhkan. Kita tahu manusia itu terdapat 55% sampai 78% itu dalam tubuhnya adalah air. Maka daripada itu manusia membutuhkan air sehari 2-3 liter. Air itu sifatnya terbatas, teman-teman. Karena mengapa? Jika kita tidak mengelola air dengan pintar, air akan cepat habis dan itu boros. Dan kita akan menimbulkan suatu bencana ke depannya, dimana kita membayangkan tidak ada air dalam semesta ini karena habis, pasti akan berdampak buruk kepada makhluk-makhluk lainnya. Dan itu adalah suatu hal yang tidak baik untuk kita sendiri. Dalam agama Islam juga mengajarkan janganlah kita membuat hal yang berlebihan. Fungsi air sendiri adalah sebagai sumber kehidupan, sumber pokok untuk semua makhluk hidup, konservasi tanah, sanitasi, sumber transportasi, simbol, dan juga energi. Dan kita mengetahui dalam Islam juga mengajarkan ada nilai terkait pengolahan air. Yang pertama adalah tauhid, terus syukur, keadilan, keadilan untuk sesama makhluk hidup, keadilan untuk menjaga keberlanjutan hidup. Pada kali ini saya juga akan menjelaskan fikih terkait lingkungan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga alam semesta ini, di mana Tuhan menciptakan kita sebagai khilafah di bumi. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan juga lestari. Mengapa seperti itu? Kita akan merasa tidak nyaman hidup jika dalam lingkungan yang kotor. Kita akan bersifat baik jika memang lingkungan kita baik, dan sebaliknya pula seperti itu. Kita mengetahui juga, Allah juga menjelaskan bahwasannya jagalah lingkungan dengan bersih, dengan begitu kita akan nyaman dalam di hidupnya seperti itu. Maka dari itu saya akan mengimplementasikan fikih air dan lingkungan hidup dalam penanaman pohon. Pada kali ini saya akan menanam pohon mangga okai atau mangga dari Thailand. Kita langsung aja ke tempat penanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau menanam pohon mangga. Mangga ini adalah mangga jenis mangga okyong, atau biasanya ini berasal dari daerah Thailand. Nah, pohon mangga okyong ini dia bisa hidup di dataran tinggi sekitar 300 meter di permukaan laut. Nah, buahnya ini manis dan juga biasanya bisa tinggi sekitar 6-8 meteran. Dan bibit pohon ini sekitar 1 meteran kurang. Dan sekarang kita mau nanam. Nah, untuk penanaman ini sedalam 1 meter sampai 30 cm. Kita gali dulu. Ya, sekitar sudah cukup untuk dibuat lubang. Kita langsung masukkan aja tanamannya ke dalam. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa pakai plastiknya, langsung dikuburkan karena memang dari akar ini dia bisa menembus sampai keluar. Itu kita tanam.
teman-teman, pohon mangga Okyong ini kita tanam di belakang pekarangan rumah, karena emang kalau jika kita tanam di luar yang jauh dari pengawasan kita, akan nantinya itu akan cepat layu. Karena apa? Pohon Okyong ini ringkih dan sensitif, jadi perlu untuk kita rawat. Percuma kita nanam-nanam, tapi kalau tidak dirawat itu sama saja, capek juga ya. Jadi ini bentuk implementasi kita menjaga lingkungan supaya tetap lestari, pohon-pohonan juga rimbun. Karena apa? Manusia senang dengan yang warnanya hijau-hijau. Seperti itu cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.